Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillahi ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan syarah dari hadis Jibril alaihissalam pada halaman yang ke-49. Syarah hadis Jibril pada halaman yang ke-49, yakni masalah sebab-sebab yang dapat menambah keimanan seseorang. Pada pertemuan kemarin, pagi kemarin, kita telah membahas bagian yang pertama tentang bagaimana iman seseorang itu bisa bertambah. Di antaranya yang pertama adalah ma'rifatullahi jalla wa ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Mengetahui nama-nama sekaligus sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala berikut nama-nama dan sifatnya, maka akan menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin orang itu cinta kepada Allah, maka semakin bertambahlah keimanannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu sangat cinta sekali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah belajar menuntut ilmu syar'i. Ini diantara hal yang dapat menambah keimanan seseorang. Sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas, ketika seorang itu belajar, maka aslul ilmi al-khasyatu. Asal dalam ilmu adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jadi belajar ilmu, thalabul ilmi itu harus membuahkan seseorang itu semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan semakin berani dengan Allah, bukan semakin sombong dengan ilmu yang dimilikinya. Jadi aslul ilmi al-khasyatu. Asal dalam ilmu adalah al-khasyah, menumbuhkan rasa takut orang yang belajar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah at-ta'ammul, memperhatikan ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keempat terakhir kemarin yang kita bahas adalah qiraatul Quran wa tadabburih, membaca Al-Quran dan mentadaburi isi kandungan Al-Quran. Dan inilah sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, bahasanya mentadaburi Al-Quran itu lebih baik daripada hanya sekedar
berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran. Karena dahulu para salaf mereka itu tidak berpindah dari hafalan Qurannya kecuali telah memahami ayat-ayat atau surat-surat yang dihafalnya. Berbeda dengan zaman kita ini, banyak sekali metode-metode yang dalam rangka untuk menghafalkan Al-Quran, kemudian apalagi berburu dengan sanad, sehingga terkadang seorang itu menganggap bahwasanya sanad itu merupakan hal yang amat penting, dan orang yang mengajarkan ilmu tanpa sanad ini merupakan orang yang majhul. Orang yang majhul. Nah, keyakinan-keyakinan seperti ini sebenarnya adalah keyakinan yang hampir mirip-mirip dengan orang-orang yang menganggap bahasanya yang bukan merupakan kelompoknya, yaitu merupakan orang yang musyrik, sehingga kalau masuk ke masjidnya harus dipel, harus dipel lantainya. Ini adalah keyakinan sebagian kelompok yang ada sekarang. Sehingga kalau orang menyampaikan ilmu tanpa sanad itu tidak boleh. Nah, pendapat seperti ini sudah pernah dibantah oleh sebagian ustadz kita, diantaranya kalau tidak salah yang kita pernah baca itu Ustadz Firanda hafizallahu ta'ala, tentang tidak keharusan bagi seorang yang menyampaikan ilmu itu harus memiliki sanad, apalagi kalau sanad versi kelompok tadi. Jadi sebenarnya sanad itu hanya merupakan wasilah dalam berdakwah, bukan merupakan suatu hal yang wajib. Dan sanad zaman kita ini tidak seperti sanad zamannya para salafus saleh dulu. Kalau salafus saleh dulu ingin mendapatkan sanad, itu mereka bersusah payah. Kita sekarang online saja kadang bisa mendapatkan sanad. Jadi jangan terlalu membanggakan dengan sanad, karena sanad itu merupakan wasilah dalam berdakwah. Ketika wasilah tersebut tidak dibutuhkan untuk dipakai, ya tidak usah dipakai. Sama halnya misalkan pada saat ini kita memakai HP untuk wasilah kita belajar, ya karena kitabnya belum tercetak. Kalau kitabnya sudah tercetak, ya kita meninggalkan wasilah ini, kita pakai kitabnya, nggak perlu pakai HP. Nah, ini jadi kita itu bagaimana harus bisa bersikap secara adil atau proporsional. Bagaimana tentang dunia persanatan, jangan kemudian hulu melampaui batas, bersikap tafrid dalam permasalahan sanad. Oleh karena itu, di sini kemarin kita telah membahas perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya membaca Al-Quran yang disertai dengan merenungi dan memahami isi kandungan Al-Quran itu lebih baik, khairun min qiraati khatmatin bi ghairi tadabbur wa tafahum, daripada orang itu hanya sekedar membaca, hafal berkali-kali tanpa ditadaburi dan tanpa direnungi kandungannya. Kenapa? Alasannya kemarin sudah kita sebutkan. Orang hafal Quran saja tanpa mampu merenungi isi kandungan Al-Quran, maka masih dikhawatirkan terjerumus di dalam hal riya, terjerumus di dalam hal kesombongan.
Karena yang didapatkan hanya sekedar dia menghafalkan Al-Quran, bukan mentadaburi Al-Quran. Dan ini sebagaimana kita sudah bahas kemarin, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada ahlul Quran, orang yang belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, tapi justru dia orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billah. Karena kurangnya dia dalam memahami pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran. Berbeda halnya dengan orang yang dia itu memahami isi kandungan Al-Quran. Dia menghafalkan Al-Quran, kemudian dia masih berusaha untuk memahami kandungan-kandungan yang ada di dalam Al-Quran, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan khasyah tadi, menghasilkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan aku perbuat dengan hafalan Quranku ini? Apakah dengan hafalan Quranku ini aku justru akan membuat diriku ini semakin sombong karena merasa punya hafalan Al-Quran, atau bagaimana? Tapi kalau orang yang dia itu menghafalkan Al-Quran kemudian disertai dengan tadabbur, mentadaburi isi kandungan Al-Quran, maka insya Allah hal-hal semacam itu akan bisa diminimalisir. Kenapa? Karena tujuannya dia menghafal Quran itu lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak terlalu tajamuk, tidak terlalu menggeluti yang berlebihan sampai berburu sanad sana sini sehingga lupa untuk mentadaburi Al-Quran. Yang dia cari hanya ingin selembar kertas. Jadi sanad itu kalau sudah berhasil mendapatkan sanad, yang nanti akan diberikan ijazah oleh gurunya. Nah, ini jadi pentingnya kita ini mentadaburi Al-Quran daripada hanya sekedar menghafalnya. Taib yang kelima, di antara cara agar kita bisa menambah keimanan kita adalah al-iktsaru min dzikrillahi ta'ala, memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadullu ala dzalika qaulullahi ta'ala, hal yang menunjukkan hal itu, hal yang menunjukkan yang demikian itu, atau bukti yang menunjukkan bahwasanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu dapat menambah kualitas keimanannya, yakni firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hati mereka merasa nyaman dengan keimanannya, serta mereka itu merasa nyaman dengan bidzikrillah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu hati akan menjadi tenang. Wa qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama fi hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Yang kedua, dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzina la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak pernah berzikir kepada Allah itu bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi fadzikrullahi azza wa jalla fihi hayatun lil qalbi
wa yazdadu imanul abdi kullama aktsaru min dzikri rabbih wa yamutu al-qalbu wa yanqusu imanul abdi kullama kana ba'idan an dzikri rabbih. Sehingga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ tadi disebutkan bahwasanya mathalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamathalil mayyiti kamathalil hayai wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan tidak itu bagaikan orang yang hidup dan mati. Dari setiap kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi mampu merenungi makna yang terkandung di dalam zikir yang kita baca, maka akan semakin membuat hati kita ini hidup. Ketika hati seseorang itu hidup, maka dia itu akan semakin bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ketika seorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan dia itu tidak pernah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu akan menjadi hati yang mati, hati yang kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa rasakan sendiri bagaimana ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita tidak berzikir kepada Allah. Ketika kita membiasakan, mendawamkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan merasa nyaman, hati kita akan merasa tentram, hati kita akan merasa tenang, dan kita tidak ada pikiran-pikiran yang menyusahkan diri kita meskipun awalnya kita itu ada problem. Tapi ketika orang itu kosong dari berzikir kepada Allah, lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu akan mati. Yang timbul di dalam hatinya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan masalah keduniawiaan. Ada problem dipikir terus sampai orang itu galau. Ada sebuah masalah terlalu dipikirkan sampai membuat hati ini terasa sakit. Misalkan kalau apa? Kalau disakiti oleh orang. Ketika dia disakiti orang, kemudian dia masih mengingat-ingat ucapan orang yang menyakitinya, maka hatinya itu akan terasa sakit. Tapi ketika meskipun orang tersebut pernah disakiti oleh orang lain dengan perkataannya atau dengan perbuatannya, dia pakai untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya itu tidak akan tersakiti. Rasa sakit yang ada di hatinya itu sedikit demi sedikit akan mulai luntur, akan mulai hilang. Ini insya Allah yang kita rasakan seperti itu. Ketika kita berzikir kepada Allah, maka hati kita itu akan hidup. Hidup untuk senantiasa mengingat Allah, hidup senantiasa meyakini bahwasanya seluruh yang terjadi, yang ada pada diri kita dan di muka bumi ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang kita harus menerima dengan lapang dada. Tapi kalau orang itu ada masalah, kemudian dia itu larinya tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, larinya justru malah ke tempat-tempat hiburan, atau dia itu nongkrong di warung kopi, atau dia itu mendatangi teman yang fasik, maka dia hakikatnya adalah akan mencari ketenangan yang semu. Setelah dia mendatangi hal-hal tersebut, setelah dia datang ke tempat-tempat hiburan, maka dia pasti akan teringat-ingat kembali masalah yang dihadapinya. Tapi ketika dia mendapatkan masalah, kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka titik terang, jalan terang, solusi atas problem yang dihadapinya insya Allah akan dia dapatkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala
pernah dikisahkan bahwasanya beliau itu pernah menulis kitab dan menjumpai jalan buntu. Beliau pikirannya pada saat itu sedang menuai jalan buntu, artinya sudah pusing memikirkan dengan apa yang akan beliau tulis. Kemudian beliau senantiasa membaca istighfar. Terus istighfar itu dibaca kata beliau sampai kesukaran yang ada dalam pikiran saya hilang. Inilah contoh aplikatif dari bagaimana seorang itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Problem yang dihadapi dengan istighfar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi karena dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'al abdi idza dzakarani. Aku senantiasa bersama hambaku ketika hamba tersebut ingat kepadaku. Artinya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan senantiasa bersama dirinya ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan diberikan kepada orang tersebut ketika dia itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak zikir yang kita lafadzkan, yang kita baca, maka semakin bertambah pula keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin yakin bahwasanya ada zat yang maha mampu atas segala sesuatu, yang akan memberikan kita apa yang menjadi kebutuhan kita. Mas, sebagian salaf mengatakan, mintalah kepada zat yang ketika kamu minta itu pasti diberi, dan janganlah kamu meminta kepada manusia. Kalau kita minta kepada manusia terkadang kita tidak diberi, tapi kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal kebaikan saja, dalam hal keburukan saja terkadang Allah itu memberi. Apalagi dalam hal kebaikan pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal keburukan apa contohnya? Ingin sakti, pasti orang itu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia melakukan jalan-jalan yang dapat mengarahkan dirinya kepada kesaktian, yang sifatnya dibantu oleh tangan-tangan bangsa jin saja, dia dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita yang meminta kebaikan, maka jangan malu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berjanji di dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ketika mereka itu bertanya kepadaku, wahai Muhammad, tentang diriku, fa inni qarib, maka jawablah bahasanya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan doa orang yang meminta kepadaku. Ujibu da'watid da'i idza da'ani. Sebaliknya di sini disebutkan wa yamutu qalbu wa yanqusu imanul 'abdi kullama kana ba'idan an dzikrillah au an dzikri rabbih wa fi hadza alamatun 'alal ghaflati. Qala Allah Ta'ala, sebaliknya ketika seorang itu jauh dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hatinya itu akan mati. Hatinya itu akan mati, sebagaimana tadi sudah kita gambarkan. Hati yang mati ketika ada sebuah problem maka akan sulit, bahkan terkadang membuat dada orang itu sesak. Akibat dia tidak berzikir kepada Allah atau lupa dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menghalalkan segala cara. Lagi ada problem dalam hal perdagangannya, bukan lari kepada Allah tapi larinya ke dukun. Ada
misalkan tetangganya atau temannya jualan di pasar, dagangannya laris, dia yang nggak laku, akhirnya dadanya merasa sesak, kemudian timbullah suudon akibat hati yang mati. Jadi hati yang mati itu merupakan tanda dari orang itu lalai, ghaflah. Dan Allah Subhanahu wa taala wa qala fi wasfil munafiqin alladzi mala'at qulubuhum kufran wa bu'dan 'anillah. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati, bercerita tentang sifatnya orang-orang munafikin yang hatinya itu penuh dengan kekufuran dan jauhnya mereka dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhkurunallaha illa qalila." Orang-orang munafikin itu tidak akan berzikir kepada Allah, tidak akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala illa qalilan. Kecuali hanya sedikit saja dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang patut kita waspadai. Jangan sampai diri kita itu termasuk orang-orang yang munafik. Kita tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ketika sholat saja, atau bahkan ketika sholat pun kita itu tidak ingat Allah. Yang penting sholat, tapi pikirannya melayang entah kemana. Ini yang patut kita waspadai. Semoga diri kita tidak termasuk orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ini, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak ingat sama sekali dengan Allah, hanya dalam waktu sebentar saja dia ingat kepada Allah. Jadi jangan sampai kita itu hanya mengingat Allah di saat kita ini sholat. Bahkan terkadang kita sholat saja tidak ingat Allah. Kadang sholat ingat barangnya yang hilang. Bukan ingat Allah, tapi ingat barangnya yang hilang. Atau justru dengan sholat dia ingat apa? Hal-hal yang berkaitan dengan dagangnya, hal-hal yang berkaitan dengan bisnisnya, hal-hal yang berkaitan dengan problemnya, rumah tangganya. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan oleh Allah wala yadhkurunallaha illa qalila. Akibat dari kita tidak mengingat Allah, akibat kita sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala, akibat dari hati kita yang mati. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifatnya orang-orang munafikin. Qala Abu Darda radhiyallahu anhu, Abu Darda mengatakan, likulli syai'in jala'un wa inna jala'al qulub dzikrullahi azza wa jalla. Diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan Al-Wabalus Sayyib pada halaman yang ke-60. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, likulli syai'in jala'un. Setiap sesuatu itu pasti ada penawarnya, pasti ada obatnya. Wa inna jala'al qulub, dan ketahuilah sesungguhnya obat hati, penawar hati yang sakit, zikrullah, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Umair bin Habib menyatakan, ini sudah kita bahas pada bab iman itu bertambah dan berkurang. Di sini Umair bin Habib mengatakan, ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan kita itu takut kepada Allah, fadzalika ziyadatu, maka itulah yang dimaksud bertambahnya iman. Ketika kita mengingat Allah dan semakin kita ini memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, fadzalika ziyadatu, maka itulah yang dikatakan sebagai bertambahnya iman seseorang.
Mafhum mukhalafahnya, pengertian sebaliknya, ketika seorang itu jauh dari berzikir kepada Allah, fadzalika nuqsanu, maka itulah berkurangnya iman seseorang. Ketika dia itu tidak pernah berzikir kepada Allah, jarang dia berzikir kepada Allah, dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala kurang, fadzalika nuqsanu, maka itulah yang dikatakan sebagai kurangnya iman seseorang tersebut. Disebutkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, Anda lupa namanya, tapi kalau tidak salah insya Allah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ini disebutkan oleh muridnya tiap hari itu selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala tidak kurang dari 60.000 zikirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW, yang keimanan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau radhiyallahu anhu. Tapi beliau berzikir kepada Allah sehari itu tidak kurang dari 60.000. Zikir yang diajarkan Rasulullah SAW itu banyak. Kita membaca istighfar saja sehari itu 100. Kemudian kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, 100 sudah 200. Kemudian kita membaca zikir lagi subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adzim, 100 sudah 300. Belum lagi zikir-zikir yang lain. Jadi bilangan tadi 6.000 itu bukan sebuah pembatasan atau bukan sebuah yang harus dilakukan sebanyak itu. Tidak ada patokan dalam kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tadi sahabat murid dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan tidak kurang dari 60.000. Berarti bukan patokan. Bukan patokan. Nah, ini kita jangan sampai terkecoh. Jangan sampai ada sebagian orang yang berdalil dengan kisah itu. Ini buktinya Abu Hurairah membaca zikir sebanyak 60.000 kali. Apa yang salah kalau saya berzikir atau membaca Asmaul Husna sampai 737 kali? Salahnya pada niat. Salahnya ada pada niat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca hal itu, melakukan hal tersebut bukan untuk mendapatkan kesaktian, tapi untuk apa? Untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan thawab, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan, "Adzikru lil qalbi mathalul ma'i lis samak." Apa asrul artinya? Adzikru lil qalbi mathalul ma'i lis samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Apa artinya? Adzikru lil qalbi mathalul ma' lis samak. Fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'? Apa artinya? Zikir untuk hati seperti air untuk ikan. Maka bagaimana keadaan ikan apabila dipisahkan dengan air? Nah, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala membuat sebuah perumpamaan. Zikir untuk hati itu diibaratkan seperti air untuk ikan. Ikan tidak ada air pasti mati dia. Karena ikan itu pasti butuh dengan air. Sama halnya dengan hati. Hati itu akan mati ketika dia itu tidak dipenuhi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi asupan gizi hati manusia adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ibarat air itu merupakan kebutuhan primer bagi ikan. Yang keenam, di antara hal yang dapat menambah kualitas keimanan seseorang adalah taqdimu ma yuhibbuhullahu wa rasuluhu ala hawan nafsi. Mendahulukan segala sesuatu yang dicintai Allah dan Rasulnya daripada mendahulukan hawa nafsu. Dalilnya yakni hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma, wa ay yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa Allah, wa ay yakrahu ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yaqdhifa finnar." Muttafaqun alaih. Ada 3 hal yang ketika 3 hal tersebut salah satunya ada di dalam hati seseorang, maka dia akan menjumpai manisnya keimanan. Yang pertama, dia mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya daripada mencintai selain keduanya, sampai bahkan ibu bapak. Ketika seorang itu lebih mendahulukan cintanya kepada Allah dan cintanya kepada Rasulullah SAW, maka keimanannya itu akan semakin bertambah, sebagaimana ayat tadi yang sudah saya bacakan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Semakin orang itu cinta kepada Allah, maka orang itu akan semakin takdim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia takut untuk menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna likulli malikin hima, wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah bahwa setiap raja itu pasti memiliki batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar, dan ketahuilah bahwasanya batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dari Allah Subhanahu wa taala adalah maharimu, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang haram. Ketika seorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendahulukan agar mendapatkan cinta dari sang kekasihnya. Tapi kalau hati orang tersebut tidak lagi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka maksiat itu akan lebih dia dahulukan daripada mendapatkan cinta dari sang kekasihnya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga merupakan bantahan bagi orang-orang sufi yang dia itu mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi justru mereka itu melakukan hal-hal yang dibenci oleh sang kekasihnya, yakni Allah. Apa hal yang dibenci? Meninggalkan ibadah. Itu adalah kemaksiatan. Orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, ketika sudah beranggapan dirinya mencapai pada derajat ma'rifat, maka dia sudah tidak lagi sholat. Berdalih dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yakin, artinya ma'rifat menurut mereka. Tapi kalau menurut ahli tafsir, Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama salaf, yakin di situ adalah kematian. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya orang-orang tasawuf itu sebenarnya mereka itu adalah keliru. Tidak ada di dunia ini lepas dari beban syariat. Semakin dia itu cinta kepada sang kekasihnya, yakni Allah, maka justru akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah dengan memperbanyak ibadah. Sebagaimana kekasih Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking cintanya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau sholat malam sampai kakinya ini bengkak.
Inilah potret orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita manusia ini tidak ada yang bisa menandingi kecintaan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia mengaku cinta kepada Allah, justru malah menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak benar. Semakin orang itu cinta kepada Allah, maka akan semakin dia itu menjauhi perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, semakin orang itu menjauhi dari apa yang diharamkan Allah, maka semakin bertambahnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, huduru majalisi dzikri wa hirsu 'alaiha. Yang ketujuh adalah mendatangi majelis zikir, yakni majelis ilmu. Bukan majelis zikir itu yang hanya sekedar geleng-geleng kepala sambil membaca kalimat tahlil, enggak. Tapi yang dimaksud majelis zikir di sini adalah majelis ilmu. Serta bersemangat untuk mendatangi majelis ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Handalah radhiyallahu anhu, "Walladzi nafsi biyadi, lau tadumuna ala ma takunun indi wa fi dzikri la safahatkum al malaikatu ala firashikum wa fi turukikum walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan." Kata Rasulullah SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian itu senantiasa mendawamkan, merutinkan alama takunun indi, seperti yang kalian lakukan berada di tengah-tengahku sekarang ini, yakni berada di majelis zikir, berada di majelis ilmu, wa fi dzikri, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, la safahatkum al malaikah, malaikat itu akan menemanimu. Malaikat itu akan menemanimu. Dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita mengamalkan sesuatu, tidak perlu mengamalkan kebid'ahan hanya ingin mendapatkan khodam, itu tidak perlu. Kita cukup hadir di majelis ilmu, kemudian kita bersemangat datang ke majelis ilmu. Itu Rasulullah katakan kita akan ditemani oleh malaikat. Jadi tidak perlu takut. Ketika wafiturukikum, dan ketika di jalan-jalan pun kita akan ditemani malaikat. Bahkan orang yang berjalan dalam rangka untuk mendatangi majelis ilmu, maka bagaikan dia berada di taman-taman surga. Ini hadis sahih dari Rasulullah SAW. Orang yang berjalan dari rumahnya menuju majelis ilmu, itu bagaikan dia itu berjalan di antara taman-taman surga. Kita belum masuk ke dalam surga, tapi kita sudah bisa menikmati bagaimana rasanya kita berada di taman-taman surga ketika kita mau menghadiri majelis ilmu. Itu diibaratkan kita berada di taman-taman surga. Nah, semakin orang itu datang menghadiri majelis ilmu, maka imannya akan bertambah. Akan tapi kata Rasulullah, walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan. Tapi wahai Handalah, kebanyakan orang itu hanya mendatangi majelis ilmu itu hanya sebentar dan sebentar. Makna hadis ini apa? Makna hadis ini itu Rasulullah katakan, seandainya kalian itu seperti atau senantiasa bersamaku, maka kualitas keimanan kalian itu akan bertambah. Dan ini sebagaimana pernah dikisahkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Ketika bermajelis dengan Rasulullah SAW, mereka ingat dengan akhirat. Tapi ketika pulang, mereka
sudah tercampuri pikirannya, terkadang ingat dengan urusan hal-hal yang sifatnya keduniawiaan. Ini sahabat Rasulullah SAW. Apalagi kita. Jadi apa? Jadi kita itu harus al-hirs, harus semangat dalam bertolabul ilmi, dalam menuntut ilmu, dalam menghadiri majelis ilmu. Yang kata al-Imam Syafi'i, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'ubika an majmu'iha bibayani dakain wa hirsin. Ilmu itu tidak akan didapat kecuali dengan jalur 6 hal. Di antaranya dakain wa hirsin, kecerdasan, kemampuan berpikir, dan semangat seseorang untuk menimba ilmu. Ilmu itu tidak akan didapat dari orang yang leyeh-leyeh, orang yang santai di rumah tidak akan mendapatkan ilmu. Antum bisa rasakan sendiri. Ilmu yang antum dapat dengan hadir di majelis ilmu, dengan antum mendengarkan via online. Antum mendengarkan via online, itu terkadang antum sambil leyeh-leyeh, sambil berbaring, sambil ya tidak fokus lah dengan apa yang dilihatnya. Itu pasti. Terkadang ditinggal kemana, ke dapur atau ambil makanan, ambil minuman atau apa. Terkadang juga sambil mendengarkannya sambil berbaring di atas kasur. Maka sedikit ilmu yang akan didapatkan, karena ilmu itu didapatkan dengan hal yang bersusah payah. Dan kita bisa lihat bagaimana guru-guru kita ketika beliau-beliau itu bersusah payah dalam menimba ilmu, maka masya Allah ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu berkah dan banyak. Bagaimana kita bisa melihat guru-guru kita atau ustadz-ustadz kita yang beliau-beliaunya itu menimba ilmu dengan kesusah payahan seperti di negeri Yaman, dengan fasilitas yang serba terbatas, yang sempat kita jadikan status itu atapnya hanya ditutup dengan apa? Dengan sarung. Atapnya itu dengan sarung, kemudian sebagian lagi dengan tanah. Ketika hujan siap-siap bocor, karena dengan tanah pasti merembes ke bawah. Itu yang dialami oleh sebagian guru-guru kita yang belajar di Yaman. Bukan dengan hal yang nyantai. Mereka juga di sana harus bersusah payah untuk menyambung hidup, karena tidak ada beasiswa di sana. Nah, kita masya Allah diberikan fasilitas yang serba cukup, bukan kita katakan serba wah, karena Al-Qalam ini baru merangkak. Jadi fasilitasnya serba terbatas. Manfaatkan yang ada. Pemberian Allah Subhanahu Wa Taala ini kita manfaatkan, jangan kemudian kita justru malah berenak-enakan, atau justru malah naudzubillah min dzalik merasa kurang dengan fasilitas yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masih melarat guru-guru kita yang belajar, ustadz-ustadz kita yang belajar di Yaman. Kita bisa bayangkan tadi, atapnya itu hanya dari sarung, hujan pasti kehujanan. Tapi masya Allah mereka semuanya menikmati pahitnya bertolabul ilmu. Sehingga masya Allah Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalur itu memberikan keberkahan atas ilmu beliaunya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing hati kita agar senantiasa dapat melakukan segala hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Wallahu taala a'lam bissawab, wal ilmu 'indallah. In uridu illa al-islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.